Selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pada malam hari ini patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Meskipun kondisi sekarang ini belumlah kondusif, tapi kita senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan. Kita diberikan kesehatan, kita diberikan kecukupan, itu adalah anugerah yang terindah. Mari kita datang kepada Tuhan, kita sembah Dia. Mari kita masuki gerbangnya dengan penuh sukacita. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari bersama-sama kita mohon pimpinan Tuhan terlebih dahulu dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau begitu mengasihi dan memperhatikan kehidupan kami. Mengucap syukur sepanjang hari ini Tuhan senantiasa memberkati menyertai setiap langkah hidup kami. Saat ini kami ingin bersama-sama berbakti, beribadah,
Mari ya Bapa, Engkau yang urapi kami satu persatu, melayakkan kami, sehingga ibadah kami boleh berkenan di hadapan Engkau. Biarlah hati kami, pikiran kami hanya tertuju kepada Engkau. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Engkau. Kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus doa ini kami panjatkan. Amin. Siapakah kita Bapak Ibu Saudara? Tanpa Tuhan kita bukanlah apa-apa. Ketika kita mampu berdiri itu semata-mata karena kasih dan anugerah Tuhan. Ketika kita mampu itu pun karena kasih-Nya. Karena itu, mari bersama-sama kita persembahkan hidup kita untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ku persembahkan hidupku. Aku semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan.
Shalom, selamat malam Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Untuk ibadah tengah minggu pada hari Kamis tanggal 11 Juni tahun 2020 ini, kita akan belajar tentang bijak dalam bekerja. Tetapi sebelum itu, mari kita berdoa bersama bagaimana kita bisa dapat belajar dengan baik dan kita bisa melibatkan Allah di tengah-tengah kita. Kami bersyukur Tuhan untuk kemurahan-Mu. Kalau pada malam yang indah ini, Tuhan telah memimpin kami, sehingga kami boleh bersama-sama bersekutu dengan saudara kami di dalam belajar firman Tuhan, dan nyatakan kasih-Mu atas kami, buka hati kami, layakkan kami, agar kami dapat murid-Mu yang setia, murid yang dapat menerima firman Tuhan dengan sepenuh hati kami. Kami sambut firman-Mu ini dengan penuh ucapan syukur. Amin. Ibu Bapak yang terkasih dan saudara yang dicintai Tuhan, pada malam hari ini kita belajar tentang bijak dalam bekerja. Kita akan baca bersama-sama dari Matius 25 ayat 14 sampai ke 30. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah, seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Demikianlah firman Tuhan yang dapat kita bersama-sama, kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Ibu bapak terkasih dan saudara yang dicintai Tuhan, tidak asing kita tentang cerita ini. Ada di sisi lain,
tentang perumpamaan uang mina. Dalam Lukas 19 ayat 12 sampai 27, Yesus menyampaikan perumpamaan ini karena ia telah berada dekat Yerusalem dan karena murid-muridnya mengira bahwa kerajaan Allah akan segera tampak. Tujuan dari hamba-hambanya ini adalah diminta untuk berdagang selama sang tuan dalam perumpamaan ini pergi ke negeri yang jauh. Itu dimaksudkan untuk melawan ekspektasi atau harapan atau sesuatu yang diinginkan terjadi, kedatangan segera kerajaan Allah. Dan yang berkaitan secara langsung adalah apa yang dihasilkan para hamba dan imbalan-imbalan yang diterima ketiga hamba sebagai konsekuensinya. Selain itu, pada bagian awal Lukas menyertakan laporan mengenai orang-orang sebangsanya yang mengirim suatu pesan kepada sang bangsawan, bahwa mereka tidak menginginkan sebagai raja mereka. Dan pada bagian akhir, Lukas menuliskan bahwa sang bangsawan memerintah agar seteru-seterunya dibawa ke hadapannya untuk dibunuh. Setelah itu, hamba yang tidak menghasilkan diambil minanya. Sama seperti orang yang dipercaya diberi 1 talenta tetapi tidak mengembangkan. Nah, pertanyaannya sekarang, apa itu talenta? Talenta adalah ukuran timbangan di Timur Tengah pada zaman Alkitab sebesar 3.000 shikal atau sekitar 34 kg sampai 36 kg. Itu dalam zaman Perjanjian Baru, 1 talenta merupakan ukuran jumlah uang yang sangat besar nilainya, yaitu 10.000 dinar. 1 dinar adalah dianggap sama seperti gaji 1 orang Yahudi. Kemudian nilai dari talenta. Talenta berasal dari bahasa Yunani talanton, artinya skala, ukuran, keseimbangan. Adalah suatu satuan ukuran yang beratnya kira-kira 80 pon. Dan bila digunakan sebagai satuan uang, senilai dengan berat perak tersebut. Sebagai satuan mata uang, 1 talenta nilainya sekitar 6.000 denarius atau dinar. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa uang sebanyak itu yang nanti akan saya jumlahkan dalam bentuk rupiah sekarang merupakan upah yang sangat biasa untuk kerja 1 hari. Nilai 1 talenta adalah sekitar 20 tahun kita bekerja oleh seorang pekerja biasa. Kalau saya punya tukang dalam bangunan itu, kepala tukang sekarang 125.000. Nah, kemudian di bawah tukang itu 100.000, di bawahnya lagi 75 dan sebagainya. Nah, pada tingkat upah minimum di Amerika Serikat itu sebesar $7,25 per jam. Nah, kalau nilai dari 1 talenta adalah sekitar kurang lebih $300.000 yang dapat diperoleh dalam waktu 20 tahun. Namun pada tingkat upah tahunan rata-rata 26,363 dolar. Sehingga 1 talenta nilainya sekitar $500.000. Sempat saya hitung, saya kalikan. 1 talenta dihitung $1 pada saat ini adalah, kalau dolar hari ini, $14.085. Jadi, yang pertama tadi $300.000 kali 14.085 itu sejumlah 4.225.500.000 rupiah. Artinya, 1 talenta sebanyak itu. Jadi kalau 1 talenta kurang lebih 4 miliar, kalau 2 talenta 8 miliar, dan 5 talenta 21 miliar, itu sangat besar untuk ukuran sekarang. Dan yang diberi 1 talenta itu menyia-nyiakan. Bayangkan kalau 4 miliar dalam kondisi sekarang, yang kita tahu pandemi COVID-19 ini, kalau diberikan pisang goreng, itu 1 kampung makan semua, Bapak Ibu. Nah, bisa dibayangkan bahwa orang yang diberi 1 talenta tadi menyia-nyiakan berkat yang diberikan oleh sang pemberi kerja. Yang 2 talenta bisa mengembangkan jadi 4, yang 5 talenta bisa mengembangkan jadi 10. Itu luar biasa. Nah, perumpamaan tentang talenta mengingatkan kita bahwa tempat dan pelayanan kita di surga akan ditentukan oleh kesetiaan. Itu inti dari persoalan ini. Kesetiaan terhadap siapa? Kepada Tuhan dalam kehidupan dan pelayanan kita di bumi. Talenta juga melambangkan tentang kemampuan.
waktu, sumber daya, dan kesempatan untuk melayani Allah ketika kita masih ada di bumi ini. Bapak Ibu tentu masih ingat lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan yang beberapa bulan waktu yang lalu itu yang mengarang lagu atau menciptakan lagu ini dipanggil Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Nah, kesempatan ini penting bagi kita untuk melakukan hal yang terbaik terutama untuk Tuhan. Dan pada saat ini kita diberi kesempatan untuk saling melayani. Hal-hal ini dianggap oleh Allah sebagai sesuatu yang dipercayakan kepada kita dan kita bertanggung jawab untuk mengelolanya dengan sebijaksana mungkin. Nah, di sisi lain, Bapak Ibu, kita diajar bagaimana setiap orang itu mempunyai sesuatu. Di Nas Matius 25 ayat 29 dikatakan, Yesus menyatakan suatu prinsip yang penting yang berhubungan dengan pahala dan kedudukan orang percaya di surga. Apa yang akan diterima orang percaya dalam kerajaan Allah di masa yang akan datang tergantung pada apa yang mereka miliki saat ini. Kedudukan dan warisan di surga akan sebanding dengan pengabdian mereka sekarang ini kepada jalan dan kerajaan Allah. Jadi kalau Bapak, Ibu, Saudara di sini dilibatkan aktif di gereja, ikut melayani Tuhan dengan segala kemampuan yang kita miliki, itu kesempatan yang sangat baik untuk melayani Tuhan. Lakukanlah itu. Nah, kita bisa menganalisis hal-hal terkait dengan ayat-ayat yang kita baca. Perbedaan kalimat dari Tuan pemberi talenta di ayat 25 dan 20 ini, hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Ini kata tuannya. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Jadi kalau Bapak Ibu saya bayangkan aktif di gereja, melayani Tuhan dengan setia, di keluarga baik, di masyarakat baik, di pekerjaan baik, maka tentunya kita akan dipercaya untuk mengerjakan pekerjaan yang besar, dalam perkara yang besar, dalam tanda kutip itu milik Tuhan. Kemudian ayat yang ke-22, lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Ini yang menjadi perbedaan. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Kalau tadi memberikan atau setia dalam perkara kecil, sekarang memikul tanggung jawab yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masing-masing kemudian dipercaya oleh sang tuan pemberi kerja untuk diberikan perkara yang besar. Artinya, kalau tadi 2, mungkin menjadi 4, menjadi 5, menjadi 10, menjadi 12. Bayangkan kalau 10 talenta, itu saya hitung sekitar 21 miliar. Kalau diberi 100 talenta, Bapak Ibu bisa hitung. Itu sekarang mungkin anak-anak Tuhan menjadi kaya raya secara fisik. Nah, di sini kita diajar bagaimana yang ketiga dari hamba yang menerima 1 talenta. Dan dia berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Kadang kita sering melihat orang-orang yang menyalahkan orang lain, bahkan tuannya, bahkan Tuhan disalahkan. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku menanam. Karena itu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Dan di ayat 30 terakhir,
Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah ia akan terdapat ratap dan kertak gigi. Itu hukuman bagi yang malas. Ada 8 pesan. Bijak dalam bekerja atau melayani Tuhan. Yang pertama, tidak menunda pekerjaan, mengelola waktu dengan baik tentunya. Yang kedua, tidak membedakan jenis pekerjaan, tidak pilih-pilih. Yang ketiga, tekun dalam pekerjaan yang dipilih atau diterima tuannya. Yang keempat, setia dalam perkara yang kecil, kesetiaan dalam pekerjaan. Yang kelima, bertanggung jawab dengan apa yang dikerjakan dan bertanggung jawab dengan sang pemberi kerja. Kalau kita bergereja, pelayanan di gereja, tentu bertanggung jawab dengan Tuhan yang pertama. Yang kedua dengan hamba Tuhan. Yang ketiga dengan teman-teman sekerja. Yang keempat dengan jemaat. Dan yang keenam, bersyukur atas kepercayaan pekerjaan yang diterimanya. Yang ketujuh, mau mengembangkan kemampuan diri, selalu belajar untuk kreatif, berinovasi, atau mencoba yang baru, untuk mendapatkan hasil yang optimal. Dan yang terakhir, libatkan Allah dalam setiap aktivitas pekerjaan kita. Sekarang, Bapak Ibu Saudara ingin talenta 1, 2, atau 5, atau bahkan tidak menerima talenta sama sekali. Selamat melaksanakan pekerjaan dengan bijak, terutama di ladang Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. berubah siang malam, meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak kata ku mengerti dalam masa yang datang, tapi terang bagiku ini semua Tuhan yang pegang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk malam yang indah ini, kalau Tuhan telah hadir di tengah-tengah kami, untuk bersama-sama mendampingi kami belajar tentang firman Tuhan, di mana kami boleh selalu mengucap syukur dan setia kepada Tuhan. Pada saat ini, kami bersama-sama berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, untuk para gembala, untuk pelayan-pelayan Tuhan,
yang ada di gereja kami, untuk Ibu Pendeta Endang, untuk Bapak Pendeta Muda Paul, untuk Bapak Antoni, untuk Bapak Darsono, untuk Bapak Suhir, untuk Mas Juari, untuk Mbak Paul, dan semua yang terlibat di dalam pelayanan di gereja kami. Kami bersyukur untuk hamba-hamba Tuhan yang setia, hamba-hamba Tuhan yang selalu melayani kami semuanya, terlebih melayani pekerjaan Tuhan. Kami serahkan hamba-hamba Tuhan ini di tangan kasih Tuhan, sehingga mereka dapat melayani Engkau lebih hari, lebih heran, lebih hari, lebih bermanfaat, sehingga mereka boleh melayani Tuhan dengan sepenuh hati, dan kami percaya Allah turut campur tangan di dalam kehidupannya, dalam keluarganya, maupun dalam aktivitasnya di dalam pelayanan ini. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan, untuk Presiden kami, Bapak Jokowi, untuk Wakil Presiden, untuk para menteri, para gubernur, wali kota, bupati, dan sampai pemerintahan terbawah. Kami mohon Tuhan berikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan kepada mereka, agar mereka dapat mengelola bangsa ini dengan bijak. Dan yang terpenting adalah, kami mohon Tuhan berikan roh takut akan Tuhan, sehingga para pemimpin kami, para pengelola negara ini, takut kepada Tuhan, sehingga mereka punya tujuan yang sama untuk kesejahteraan umat manusia, terlebih untuk pelayanan kepada Tuhan. Ampuni perbuatan kami, perbuatan pemimpin kami yang jauh dari perintah Allah. Jadikan kami satu, Tuhan, di dalam kehidupan ini, sehingga kami boleh saling mendukung, saling bersinergi, saling bekerja sama, agar bangsa ini lebih hari lebih baik. Kami juga berdoa untuk hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk pandemi COVID-19 ini, Tuhan. Kami tidak tahu rancangan Allah di dalam kehidupan kami, tapi kami percaya rancangan Allah adalah rancangan yang paling indah, di mana kami boleh mendapatkan pelajaran yang berharga, sehingga kami boleh saling berbagi, saling mendoakan, mencintai, mengasihi istri, kekasih, anak, saudara, dan orang-orang yang dekat dengan kami semuanya. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa untuk rayon, komisi, cabang-cabang di gereja kami. Kami mohon Tuhan berkati para pengurus, berkati mereka satu persatu, Engkau lindungi, Engkau jaga kesehatannya, jauhkan mereka dari sakit penyakit, dan berikan hikmat akal budi agar mereka dapat melakukan apa yang terbaik bagi kehidupannya. Kami juga berdoa untuk rancangan-rancangan dan program gereja kami, Tuhan. Kami mohon Tuhan berikan program yang sudah baik ini, sehingga kami boleh melakukan apa yang terbaik bagi gereja kami, sehingga gereja kami boleh bertumbuh berkembang, jiwa-jiwa baru hadir di tengah-tengah kami, untuk kami dapat melayani mereka. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu. Kami mohon Tuhan, jemaat yang masih sakit, kami mohon Tuhan berikan kesembuhan, pulihkan kesehatannya, agar mereka dapat melayani Tuhan dan beraktivitas seperti sedia kala. Berdoa untuk saudara kami yang kehilangan pekerjaan, atau yang baru mencari pekerjaan. Kami mohon Tuhan memberikan berkat bagi mereka, berikan kreativitas, memberikan hikmat, akal budi kepada mereka, agar mereka dapat menciptakan pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan talenta yang Tuhan berikan kepada kami. Kami percaya ujian Allah tidak jauh dari apa yang menjadi berkat bagi kami. Allah pasti tahu batas-batas kemampuan kami, sehingga kami percaya rancangan Allah adalah rancangan yang indah bagi kehidupan kami, terlebih untuk jemaat-Mu yang masih dalam proses mencari pekerjaan dan mendapatkan pekerjaan. Berkati juga saudara kami yang menderita sakit COVID-19, baik di Salatiga, di Jawa Tengah maupun Indonesia, terlebih di dunia ini. Kami percaya Tuhan, melalui rancangan ini, kami boleh dipersatukan dan kami boleh percaya kepada Tuhan, bahwa Allah adalah Allah yang memiliki bumi, dunia, dan kehidupan ini. Maka kami berserah kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mohon Tuhan mendengar doa kami, dan kami alaskan doa ini dengan pengucapan syukur. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dengan percaya. Amin.
Kau